Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya anak-anak masih dalam keadaan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Pak Masun dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan pagi hari ini kita belajar lebih mendalam lagi terkait dengan tata cara penggunaan apa saja yang dapat kita lakukan terkait dengan Microsoft Office Word. Pada pertemuan kali ini kita membahas atau belajar tentang cara membuat jadwal pelajaran, karena berkaitan erat dengan proses pendidikan kalian ketika berada di Min 5 Tulungagung. Baik, langsung saja kita buka Microsoft Office Word-nya. Seperti nanti kalau kalian punya ya bisa pakai Microsoft Office 2007, 2010 dan seterusnya sesuai dengan kepemilikan kalian. Bisa digunakan untuk proses belajar membuat jadwal pelajaran. Pada pertemuan kali ini kita langsung saja. Langkah awalnya adalah seperti biasa. Langkah pengerjaannya kita harus mengangan-angan nantinya kertasnya apa atau yang kita buat, apakah itu F4 yang panjang atau A4 yang pendek. Seperti kalian sering terima bentuk kertas berupa undangan ataupun pemberitahuan, edaran. Bisa kalian lihat itu menggunakan kertas panjang ataupun kertas pendek. Namun pada pagi hari ini kita menggunakan kertas panjang seperti biasa, yaitu kita mengatur kertasnya terlebih dahulu, yaitu di backlight. Kemudian kita klik di sini adalah page setup-nya. Nah, bentar saya posisikan dulu page setup-nya. Nah, ini. Kita geser dulu, kita atur page setup-nya, yaitu karena ini tidak di bundle, otomatis ya kita buat rata saja. Kertasnya kita buat legal, weight dengan paper size-nya legal, kemudian width-nya adalah 21,5, height-nya adalah 33. Kemudian untuk ukuran margin-nya, batas tepi semuanya, untuk yang top atau atas 2. Bentar, 2. Kemudian untuk left-nya 2, bottom left itu adalah sebelah kiri, kemudian bottom-nya adalah bawah 2, kemudian rank-nya kanan itu kita buat 2. Kalau sudah, kita cek lagi, sudah betul. Custom size-nya 21,5, 233, kemudian margin-nya kita buat 2 semuanya. Untuk cutter-nya itu tidak perlu kita rubah, cukup top, left, bottom sama ring. Kalau sudah, kita oke. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tata dulu bentar. Nah, ini adalah sudah berukuran F4 atau legal, atas 2, bawah 2, left-nya 2, ring-nya sini juga 2. Nah, langsung saja kita buat seperti contoh seperti yang Pak Mason katakan tadi, yaitu jadwal pelajaran. Min 5 Tulungagung. Bentar. Bisa bawahnya min 5 kalian buat kelas kalian, menyesuaikan kelas 5 atau kelas 6. Di sini Pak Masun tidak memakai itu, langsung saja tahun pelajaran 2021 2022. Kalau sudah, kita blok. Ini jaraknya masih terlalu lebar antara baris jadwal, baris min 5 dengan baris tahun pelajaran masih tampak lebar. Kita blok dari jadwal, kemudian kita tarik ke bawah sampai ke 2002, kemudian kita klik home-nya, kemudian ini kita klik line and paragraph-nya. Line paragraph spacing-nya kita klik,
kita pilih di situ, kita hapus dulu, remove spasi after paragraf paling bawah, kita klik. Nah, kalau sudah, kemudian kita blok lagi dari jadwal sampai ke 2022, kita blok. Kemudian kita ini senterkan yang tengah ini. Nah, kalau sudah ini kita senterkan, kemudian kita bloodnya pakai B, blood, bisa pakai Ctrl B, CTRL plus B, atau di sini langsung kita tekan B ini, B. Nah, kemudian karena ukurannya masih standar, mungkin bisa 12 ataupun 11, bisa kita besarkan agar kelihatan lebih tampak jelas. 16 contohnya. Nah, kalau sudah, di sini kita taruh di belakangnya 2022, kita enter. Kalau sudah, kita luruskan tepi. Nah, agar kursornya klip-klip ini berada di tepi. Nah, karena di bawahnya nanti kita buat seperti halnya kolom, akan ada jam, hari, tanggal, jam, hari, kemudian bawahnya ada mata pelajaran, kita buat seperlunya saja kita kira-kira. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan kok. Kita klik insert, kemudian table, ya. Kemudian kita insert table, kita klik insert table, atau yang Windows 2010 ke atas itu sudah tampak kolomnya. Kolomnya sudah tampak, tapi di layar tidak bisa merekam. Agar kalian bisa melihat rekamannya, saya langsung menggunakan insert table. Nah, ini saya tampilkan dulu. Insert table. Nah, ini insert table. Number kolomnya ini itu adalah ke samping kanan, kemudian number row-nya itu ke bawah. Kita buat contohnya di sini misalkan 4, ke bawahnya misalkan 10 contohnya. Ini untuk yang lain-lain tidak perlu kita rubah, langsung kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kelihatan nih. Nah, setelah tampil muncul seperti ini, bisa kita sempitkan sesuai dengan kebutuhan. Kemarin kan ada sahabat kan berapa tadi? 1, 2, 3, 4, bawahnya kan 10. Ini sudah 10 seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di kolom pertama, satu contoh kita taruh jam. Kemudian di sini kita jadwalnya buat skala ringan saja. Senin. Kemudian ada Selasa, Rabu. Nah, karena ini kertasnya Pak Masun buat portrait itu adalah menjulir ke atas ke bawah. Kalau landscape nanti ya cukup pakai landscape, ke samping kanan kiri, panjangnya ke samping ke kanan dan kiri. Tapi dalam hal ini Pak Masun menggunakan portrait. Kalau sudah jam, kemudian hari, Senin, Selasa, Rabu, kita blok dari mulai jam, kita tarik sampai ke Rabu, lepas, kemudian kita lurus tengahkan. Nah, udah lurus tengahkan, baru bloknya kita lepas lagi agar tidak terdeteksi. Kita buat misalnya jam ke 1, ini pakai istilah 1, ini adalah jamnya. Jam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jam ke 9. Nah, kelihatannya ini bloknya nampak di sini. Kita blok aja dari 1, tarik ke bawah sampai ke 9, kita lepas. Kemudian kita klik bloknya ini kita lepaskan. Nah, dah, kemudian kita tengahkan. Kita blok lagi sampai ke 9. Kita tengahkan, senterkan ini. Kita senterkan. Nah, lurus tengahkan. Wah Pak, tampaknya jamnya masih lebar lah. Ini bisa kita sempitkan. Kita klik di tengah kolom ini, maka akan muncul garis-garis blok seperti ini. Ini bisa kita klik, taruh sampai kepada adanya panah ke samping kanan dan ke kiri. Kita tepikan. Nah, ini bisa kita tata rapi lah, seefisien mungkin.
Ini kalau kita pakai Microsoft Office Excel akan lebih mudah, tapi di sini yang perlu kita pelajari adalah pendalaman materi tentang Microsoft Office Suite. Contoh, jam pertama, upacara, karena Senin. Bentar, keliru. Kemudian misalkan ada SKI, berapa jam? 2 jam, ya kasih 2 jam. SKI. Kemudian ada bahasa Arab, berapa jam? Bisa kita copy, kita klik kanan, copy, taruh di sini nomor 5, klik kanan, paste. Ini pasnya bisa ada gambar apa namanya, kuas, bisa. Nah, tampaknya ngeblok semuanya ini. Bloknya kita lepaskan dulu agar terlampau lebih ramping. Kemudian jam ke-6 misalkan ada akidah, bisa taruh akidah dan seterusnya. Misalkan di sini MTK, jam terakhir ada MTK, aduh keliru, MTK. Untuk Senin, Selasa, Rabu bisa menyesuaikan jadwal yang dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Di sini bisa kita blok. Misalkan nanti ya ini sekadar untuk isian saja agar anak-anak lebih mudah untuk memahaminya. Untuk Selasa menyesuaikan jadwal pelajaran masing-masing. Ini Pak Masun kasih contoh agar lebih cepat proses pengisiannya. Misalkan di sini fikih contoh. Fikih juga bisa menyesuaikan. Nah, Pak, ini untuk Kamis Jumat Sabtunya belum. Nah, belum. Karena Kamis Jumat Sabtu jamnya itu juga sama, kita bisa mengcopy dari atasnya. Caranya gimana? Ya, kita blok dari jam. Di sini klik jam, kita tarik ke kanan sampai Rabu, kemudian kita tarik ke bawah sampai yang matematika. Kita klik kanan, copy, kita taruh di sini. Di bawahnya 9, kita klik di sini, kemudian kita pastekan. Nah, bisa kita pastekan. Nah, bisa kan? Tinggal merubah harinya saja. Mudah kan? Kamis, kemudian Jumat, bentar, keliru. Jumat, kemudian Sabtu. Sabtu. Jadi, nah ini untuk Pak Masun ulangi, untuk isian jadwalnya bisa kalian menyesuaikan agar kelihatan lebih rapi. Lah Pak, ini Pak setengah kan gimana? Bisa enggak? Lah bisa. Ini semuanya kita blok. Kita blok sampai ke matematika bawah ini. Kita blok. Kemudian kita lurus tengahkan di sini pakai center. Nah, juga bisa. Kemudian di sini untuk harinya agar lihat berbeda dengan mata pelajaran di bawahnya, kita blok Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kita klik U. Nah, agar lebih kelihatan ada pembeda lah antara jadwal sama hari. Nah, ini bisa jadi kan cara membuat jadwal pelajaran. Nah, bawah bisa kalian taruh ya kan nama kalian atau apa, semuanya juga bisa kita lakukan. Nah, demikian ulasan singkat. Bentar, kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau kita belajar secara tutorial dari YouTube yang tidak bisa, Pak, seharusnya praktik. Ya itu repotnya, kita masih posisi pandemi, kita terbatas, masalah terlalu banyak ketemu, nanti juga akan bertambah ada masalah, ada yang kena indikasi virus dan sebagainya, nanti malah Bapak Ibu guru juga kerepotan, orang tua kalian pun juga repot sebetulnya. Semisal itu wali karena komputer di sekolah masih terbatas sekali,
semisal ada apa namanya usulan dari wali murid, misalkan mengadakan pertemuan dan serta dalam waktu dekat juga akan ada asesmen nasional, misalkan lektor kalian mau belajar di kelas nanti untuk 1 jam per 1 jam juga bisa lah, yang penting diatur, yang penting ada usulan dari wali murid. Sementara untuk sekolah juga belum bisa mengadakan tatap muka, adapun juga masih terbatas. Kalau terlalu banyak yang tatap muka nanti malah berisiko anak-anak. Ya, Pak Masun harap dengan adanya pembelajaran komputer, anak-anak bisa usul, bisa japri, Pak, tolong besok sama anak-anak dipelajari, teman-teman dipelajari tentang materi ini, itu, dan sebagainya, bisa usul. Nanti Pak Masun akan lebih mudah dalam proses penyajian materinya apa yang perlu Pak Masun sajikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat anak-anak sekalian. Ulasan singkat dengan tata cara pembuatan jadwal pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.